Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bebata, bahas pelajaran kita. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari video-video sebelumnya, dari pembahasan kita sebelumnya berkaitan dengan kognitif, sosial, moral, dan juga perilaku seseorang. Tapi di video kali ini kita akan membahas tentang teori pembelajaran perilaku, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas classical conditioning. Apa sih pengertian dari classical conditioning? Bersama saya Hamim Fauzi, mahasiswa UINSI Samarinda, bimbingan konseling Islam semester 4. Mari kita bahas. Ayo. Jadi Sobat Bebeta, classical conditioning adalah teori pembelajaran dalam pendekatan behavioristik yang menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi melalui stimulus dan juga respon. Teori ini dikembangkan oleh Ivan Pavlov, yaitu seorang fisiolog Rusia yang melakukan eksperimen terkenal dengan anjing, yaitu dengan objek anjing. Nah, teori ini menjelaskan bahwa pondasi penting dalam memahami bagaimana manusia itu dan juga hewan makhluk hidup secara umum belajar melalui pengalaman dan juga dari lingkungan sekitarnya. Sebelum kita bahas teori dari tokoh Ivan Pavlov, mari kita bahas siapa sih Ivan Pavlov itu sendiri. Jadi Ivan Pavlov adalah seorang fisiologi Rusia yang menemukan konsep classical conditioning dari eksperimennya dengan seekor anjing melalui berkenaan dengan refleks dan juga mengeluarkan air liur. Refleks anjing dalam mengeluarkan air liur. Terus penemuannya ini membuka pemahaman baru nih, bahwa bagaimana sih pembelajaran terjadi melalui proses asosiasi, bukan hanya melalui pemikiran atau kognisi saja. Jadi Pavlov dianugerahi Nobel Prize dalam psikologi atau kedokteran pada tahun 1904 atau atas penelitiannya yang memberikan dampak kepada penelitian selanjutnya terkait dengan perilaku dan pembelajaran untuk anak. Dari penghargaan yang diperoleh oleh Ivan Pavlov ini berkaitan dengan eksperimen apa sih yang dia lakukan kepada anjing. Jadi dari eksperimen Pavlov yang pertama, beliau melakukan pengamatan awal tentang anjing secara alami mengeluarkan liur itu karena apa? Karena ketika melihat makanan dan mendapatkan makanan, ini adalah refleks bawaan dari anjing. Nah, terus kemudian tahap selanjutnya, Pavlov memperkenalkan stimulus netral, yaitu ia kemudian membunyikan bel sebelum memberikan makanan kepada anjing tersebut. Nah, bel tadi adalah stimulus atau sesuatu yang memicu yang menjadi awal tidak berarti. Jadi awalnya ketika diberi lonceng, anjing tidak merasakan apapun, tapi di tahap selanjutnya yaitu pengulangan dan asosiasi atau dilakukan secara terus-menerus dari membunyikan bel atau lonceng tadi sebelum memberikan makan. Setelah berbagai kali pengulangan proses ini, anjing mulai mengasosiasikan atau memikirkan dan juga menyimpulkan bahwa bunyi bel tadi adalah bentuk bahwa makanan akan segera tiba atau dia akan memperoleh makanan. Jadi dari sini terbentuklah perilaku yang mana anjing akan mendapatkan makanan ketika bel itu dibunyikan. Dan dari hasil akhir tadi, kesimpulannya akhirnya anjing mulai mengeluarkan air liur atau stimulus tadi bahwa wah, ada makanan nih, jadi air liurnya keluar. Nah, hanya dengan mendengarkan bunyi bel, bahkan tanpa melihat makanan. Jadi di pikiran anjing tadi sudah tertanamkan bahwa ketika bel dibunyikan makanan akan tiba. Padahal belum tentu, bisa jadi hanya membunyikan bel tapi tidak memberikan makanan. Tapi karena anjing tadi sudah memberikan respon dan juga mengasosiasikan bahwa setiap kali bel dibunyikan maka makanan akan tiba. Jadi walaupun makanan nggak tiba, anjing akan tetap mengeluarkan air liur sebagaimana dia mengeluarkan air liur ketika makanan sudah dihidangkan. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang
teorinya dari Pavlov. Nah, jadi menurut Pavlov, dari komponen classical conditioning ini ada 5 komponen utama yang saling berkaitan. Nah, yang pertama yaitu unconditioning stimulus, yaitu AS atau disingkat US. Unconditioning stimulus yaitu tadi kita sudah membicarakan tentang prakteknya eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov, dan dari sini kita lihat unconditioning stimulusnya tadi berupa makanan. Jadi makanan menjadi stimulus atau pemicu secara alami dan otomatis memicu respon tanpa pelatihan sebelumnya. Nah, jadi situ makanan sebagai pemicu awal air liur bisa keluar. Terus kemudian ada yang kedua, ada unconditioning response, yaitu atau singkatannya UR. Nah, air liur alami sebagai respon otomatis yang dipicu oleh stimulus oleh makanan yang dihidangkan tadi. Nah, terus kemudian yang ketiga ada natural stimulus atau NS. Nah, bunyi bel sebelum dikondisikan. Jadi yaitu stimulus yang awalnya tidak berarti, tidak memicu respon kepada anjing untuk mengeluarkan air liur ketika makanan akan dihidangkan. Jadi natural stimulus ini adalah bentuk bahwa anjing tidak merespon apapun ketika bel dibunyikan. Nah, terus kemudian ada conditioning stimulus, yaitu bunyi bel yang setelah dilakukan secara berulang-ulang maka akan memicu respon pada anjing untuk mengeluarkan air liur, karena setiap kali bel itu dibunyikan makanan akan tiba. Jadi anjing mulai mengasosiasikan bahwa makanan akan tiba ketika bel dibunyikan. Dan yang terakhir conditioning response atau CR. Nah, air liur saat mendengar bel. Nah, air liur saat mendengar bel ini sebagai respon anjing yang dipelajari setelah stimulus dikondisikan. Jadi di dalam prinsip Jadi dalam classical conditioning ini ada 4 prinsip. Yang pertama acquisition, yaitu proses terbentuknya asosiasi antara stimulus dan juga antara stimulus netral nih dan juga stimulus bawaan melalui pengulangan yang konsisten. Jadi dari awalnya netral, tidak merespon apapun, setelah dilakukan berulang-ulang kemudian stimulus tadi terbentuk, maka akan membuat respon yang baru dari pengulangan-pengulangan yang terjadi. Terus yang kedua ada extension, yaitu hilangnya respon yang telah dikondisikan jika stimulus asli atau makanan tadi tidak diberikan lagi secara teratur. Jadi walaupun makanan tidak ada, anjing akan mengeluarkan air liur. Karena apa? Karena hilangnya respon bawaan tadi, karena perubahan yang terjadi dari respon-respon yang diberikan selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada generalization, yaitu respon terhadap stimulus yang mirip dengan stimulus yang telah dikondisikan meskipun tidak identik. Jadi stimulus awalnya yaitu adalah makanan yang memicu air liur anjing untuk keluar. Kemudian setelah dilakukannya perubahan-perubahan tadi, si anjing akan mengeluarkan air liur walaupun makanan tidak dihidangkan. Jadi, dan yang terakhir ada discrimination, yaitu kemampuan membedakan dan merespon hanya pada stimulus tertentu, bukan pada stimulus lain yang mirip. Jadi di konsep ini, yang dari prinsip ini yang terakhir adalah kemampuan membedakan nih antara merespon hanya pada stimulus tertentu atau bukan pada stimulus yang mirip. Jadi di sini bisa membedakan nih mana yang stimulus tertentu, misalkan makanan, dan juga yang bukan tertentu tapi mirip, yaitu bel tadi yang menandakan makanan akan muncul walaupun tidak benar-benar muncul, tapi keburu sebelum datangnya makanan, air liur sudah berceceran dari si anjing tadi. Nah, penerapan dari pembelajaran classical conditioning ini adalah classical conditioning dapat diterapkan dalam berbagai aspek
aspek pendidikan untuk meningkatkan motivasi dan juga hasil belajar siswa. Jadi di sini membentuk sikap positif, yaitu menciptakan asosiasi positif terhadap pembelajaran tertentu melalui pengalaman menyenangkan dan suasana yang mendukung. Jadi fokus di sini adalah menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan juga mendukung untuk tumbuh kembang dan juga keberlangsungan pembelajaran pada anak. Terus yang kedua adalah membangun kebiasaan, membangun rutinitas belajar yang konsisten sehingga siswa secara otomatis merasa siap untuk belajar pada waktu tertentu. Jadi misalkan nih dilakukannya konsisten untuk belajar pada malam hari dan kemudian secara nggak langsung itu akan membentuk anak yang setiap malam rutin untuk belajar dan juga menyiapkan pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang menyenangkan. Jadi penerapan dan juga pembelajaran dari classical conditioning ini adalah menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan agar siswa mengasosiasikan belajar dengan pengalaman positif dan menyenangkan. Jadi di situ anak akan mengasosiasikan bahwa pembelajaran itu tidak monoton, pembelajaran itu tidak membosankan. Justru pembelajaran itu sangat menyenangkan jika pembawaannya menyenangkan dan juga kondisinya dan kondisi siswa dan juga lingkungan menyenangkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa classical conditioning menjelaskan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui hubungan antara stimulus dan juga respon. Dari teori behavioristik ini menjadi pondasi penting dalam pendekatan menjadi pendekatan yang penting untuk memahami pembelajaran itu seperti apa. Terus proses asosiasi menjelaskan bagaimana kebiasaan, emosi, dan sikap belajar dapat terbentuk melalui proses asosiasi atau pembiasaan tadi. Terus yang terakhir ada aplikasikan dalam pendidikan. Dari teori ini dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari proses asosiasi yang terjadi itu dapat merubah kebiasaan yang awalnya tidak baik menjadi baik, yang kebiasaan awalnya buruk menjadi tidak buruk, dan seterusnya. Yang mana tergantung lagi dari sistem seperti apa sih yang diajarkan dan apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pavlov tadi. Dan karena itu penting untuk bisa kita mengetahui bahwa dari respon-respon tadi, dari stimulus-stimulus yang memicu untuk terjadinya respon itu dapat berubah apabila diubah dengan sedemikian rupa dan dilakukan secara konsisten. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah. See you again in the next video. Goodbye.